Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Nah, untuk konfigurasi elektron itu ada dua macam. Yang pertama ada konfigurasi Bohr dan juga ada konfigurasi mekanika gelombang. Nah, untuk konfigurasi elektron itu kita itu menata elektron agar nanti bisa digunakan untuk menentukan periode dan golongannya. Nah, kemudian untuk yang Bohr ini hanya untuk unsur yang punya nomor atom kecil. Nah, yang punya nomor atom kecil itu biasanya unsur golongan A. Nah, yang pertama untuk yang Bohr itu nanti di sini ada kulit atom. Kulitnya itu ada K, L, M, N. Kalau K itu kan kulit pertama, kulit kedua L, kulit ketiga M, kulit keempat N, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, nanti di kulit pertama ini itu akan ditempati 2 elektron. Nah, duanya ini dapatnya dari mana? Itu dari 2N dikuadratkan. N-nya itu adalah nomornya tadi, kulit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kalau kulit pertama berarti 2 dikali N-nya kan 1 kuadrat kan 1, berarti 2 dikali 1 berarti kan 2. Kalau yang ini, kalau yang kulit kedua berarti 2 dikali 2 dikuadratkan berarti kan 2 dikali 4 berarti 8. Kalau yang kulit ketiga 2 dikali 3 dikuadratkan berarti 18 dan seterusnya. Jadi maksudnya ini kan dia merupakan maksimal elektron pada tiap kulit toh. Ini jadi kulit pertama itu maksimal diisi 2 elektron, kulit kedua maksimal diisi 8 elektron, kulit ketiga diisi 18 elektron, dan kulit keempat diisi 32 elektron. Nah, nanti konfigurasinya kita itu menata, kan kemarin kalau dia itu netral berarti kan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Menata elektronnya ini agar sesuai dengan aturan konfigurasinya gitu toh. Nah, aturannya itu harus sesuai dengan yang ini tadi. Nek kulit pertama maksimal 2, kulit kedua maksimal 8, kulit ketiga maksimal 18, kulit keempat maksimal 32. Nah, contoh ya, kalau kita punya Z dengan nomor atom itu 13, berarti 13 ini kita bagi-bagi kaya dakon ngono kae lho. Iki dikei kulit pertama tadi maksimal 2 diisi loro, kulit kedua maksimal 8 diisi 8, loro tambah 8 10 toh, berarti sisa 3 ben dadi 13. Ya wis, berarti dikekne nang nggon kulit nomor 3 gitu. Nah, nanti jumlah elektron di kulit terakhir ini merupakan elektron valensi. Jadi dia elektron valensi itu adalah jumlah elektron di kulit terakhir gitu ya. Yang terakhir diisi kan kulit ke-3 ini toh, berarti isine 3, berarti elektron valensine kuwi 3 gitu. Nah, kemudian contoh kedua itu ada X26. Di sini kalau kita konfigurasikan ini 2 8. Nah, di sini itu kan dia maksimal diisi 18. Tapi ternyata sisanya itu kan dia 8 ditambah 2 ditambah 8 berapa? 10 toh. Padahal di sini 26, berarti kan sisa 16. Nah, 16 itu kan kurang dari 18. Nek kurang dari 18 berarti batasnya itu pakai yang depannya. Nek kurang dari 18 batasnya nganggo ngarepe, berarti maksimal itu diisi 8 elektron. Berarti di sini 2 8 8. Terus nek 16 diisi ke 8 berarti kan ijek 8. Terus ditaruh di kulit berikutnya gitu. Nah, terus ini kan
kulit terakhir isinya ada 8 ya, berarti 8 ini merupakan elektron valensi. Kemudian contoh terakhir ini Y29. Nek 29 berarti 2, 8, terus kan baru 10, berarti sisa 19. Berarti kan 18 masih sampai toh. Berarti di 18, kemudian sisa 1 ya W1 ini kan di kulit terakhir, berarti dia elektron valensinya nanti kalau ditanyakan berarti itu elektron valensinya adalah 1 gitu. Nah, terus nanti di sini konfigurasi ini bisa kita gunakan untuk menentukan periode dan golongan. Nah, untuk periode berdasarkan konfigurasi yang ini itu merupakan jumlah kulit. Kalau di sini 1, 2, 3 berarti dia periodenya 3. Nek periode nulisnya nganggo angka biasa. Tapi kalau golongan itu pakai angka Romawi. Nah, terus kalau golongan itu merupakan banyaknya jumlah elektron valensi. Tadi kan di sini elektron valensinya 3, berarti dia golongannya 3A gitu. Nah, karena tadi isi konfigurasinya ini cuma untuk yang A, berarti ini nanti dia golongannya itu A semua. Gitu ya. Kemudian kalau yang ini berarti golongannya itu adalah 8A, periodenya itu 4 karena ini kulitnya 1, 2, 3, 4. Kalau ini golongannya 1A, kemudian periodenya itu 4 gitu ya. Nah, yang kedua itu merupakan konfigurasi mekanika gelombang. Kalau mekanika gelombang nanti kita pakainya ini ya, pakai angka 1S, kemudian 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nah, ini harus urut lah, cara ngapal ini kepiye, nanti kita pakai jembatan keledai. Ngombe S berarti 1S. Kemudian pas sepi SP, kemudian sedep ngombe es, pas sepi sedep, sevedep. Lah untuk yang sevedep ini rada maksa gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, terus kan kita nulisnya ngombe es, terus SP, kemudian SDP, kemudian SFDP gitu loh. Nah, langkah kedua, nek es kuwi kan ngombe es, sepi, sedep, sevedep kan gitu toh. Nek es ki berarti siji dikai angka siji. Nek sepi kan loro, berarti 2. Terus nek 2, kemudian sepi yang kedua itu kan juga masih sepi toh, kemudian sepinya kan yang ketiga, berarti dikai angka telu. Kemudian sedep yang pertama itu kan 4, berarti 4 pojokan 4. Lah sadurunge 4 kuwi enek angka telu. Kemudian sedep yang kedua itu kan 5 toh, ngombe es, sepi, sedep. Nek sedep yang kedua kan 5, berarti dikai angka 5 gitu ya. Kemudian nek sevedep berarti 6 sadurunge 6 kuwi 5, sadurunge 5 kuwi 4. Nek 7 ya sama. Sevedep lagi berarti 7, 6, 5 gitu ya. Nah, terus yang penting kalian di sini harus hafal dulu, nek S kuwi pangkate mesti loro, nek P kuwi 6, nek D kuwi 10, nek F kuwi 14 gitu ya. Nek udah hafal itu nanti penak guru karek ngapalne ngombe es, sepi, sedep, sevedep gitu toh. Kemudian nanti kan ini nek kan kita itu mau mengkonfigurasikan, berarti kan kita membagi elektronnya tadi ke dalam ini loh. Ini menyatakan jumlah elektron loro 6 ini merupakan jumlah elektronnya. Nah, kalau kita jumlah semua ini nanti akan banyak sekali. Nah, agar kita itu tidak usah menulis sepanjang ini sampai 7 sampai 6, nanti kita bisa menyingkat. Nek sing padha karo loro kuwi jenenge
helium. Unsur helium ini dia nomor atomnya kan 2, jadi iso mewakili untuk 1s2. Nah, nek neon itu dia nomor atomnya kan 10, jadi dari 1s sampai 2p6 ini kan nek di total elektronnya 10. Nah, dia bisa mewakili 1s2 sampai 2p6 si neon ini. Lah cara ngapalne kene kuwi heboh negara Arab karena serangan ranjau gitu ya. Heboh negara Arab karena serangan ranjau gitu. Ini namanya gas mulia, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon gitu ya. Nanti bisa dilihat di SPU, tabel SPU, sistem periodik unsur. Nah, kalau kalian bingung ini nomornya berapa, tinggal dihitung saja, dijumlahkan itu elektronnya itu berapa. Iki nek 1s2 kan berarti gur loro tok, berarti sing heboh iki elektronnya 2 atau nomor atomnya 2. Kemudian nek si neon kuwi loro ditambah loro 4 ditambah 6 berarti 10. Nek argon 10 ditambah 8 berarti 18. Nek si kripton 18 ditambah 18 berarti 36 dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti di sini kalian juga dikenalkan dengan yang namanya orbital. Orbital ki ibaratnya itu merupakan kamar. Lah terus nek sing orbital kan kotak-kotak ini toh. Nek S itu orbitalnya cuma 2. Mergane ngopo? Soalnya si S kuwi kan gur maksimal diisi loro, berarti nek sak kamar isine wong loro kan elektron itu diibaratkan orang yang mau menempati kamar. Lah nek kamare kuwi nek yang mau menempati itu 2, kemudian 1 nek yang mau menempati 2 berarti kan dia cuma butuh 1 kamar, berarti orbitalnya itu cuma 1. Kemudian nanti dalam 1 kamar itu ada 2 ranjang. Yang pertama kan itu ranjangnya susun gitu toh, ada yang di atas ada yang di bawah gitu ya. Jadi ada anak yang menempati ranjang atas, ada yang menempati ranjang bawah. Nah terus nek si P itu kan dia maksimal diisi 6, berarti nanti kita menyediakan 3 kamar. Lah 3 kamar itu nanti akan diisi 6 elektron. Lah cara mengisinya itu diisi dari yang paling atas dulu. Berarti 1, 2, 3, baru 4, 5, 6 gitu ya. Jadi nek ngisi elektron kuwi engko diisi saka sing dhuwur C. Jadi yang mau ditempati itu harus yang ranjang yang atas dulu baru yang bawah gitu ya. Kemudian nanti untuk konfigurasi ini juga bisa digunakan untuk menentukan periode dan golongan. Nah kalau golongan itu ada 2, golongan A dan golongan B. Nah nanti bagaimana cara menentukan golongan itu bisa kita lihat dari konfigurasi terakhir itu dia berada di kulit apa. Kalau konfigurasi terakhir itu ada di kulit S, berarti nanti di golongannya itu merupakan jumlah pangkat dari S-nya itu berapa. Berarti ada golongan 1A dan 2A. Kemudian kalau dia itu konfigurasinya itu berakhir di kulit P, berarti nanti di jumlah elektron yang ada di kulit P kemudian ditambah karo S ngarepe gitu ya. Kemudian kalau yang S dan P ini tadi itu nanti dia masuk ke golongan A. Karena tadi kan S kan maksimal 2, kemudian nek P kan 6. Jadi nanti dia ada golongan 1A sampai 8A gitu ya. Kemudian kalau yang D itu nanti dia termasuk golongan B, dan cara menentukan golongannya itu D ditambah S ngarepe gitu ya. Pangkat D kuwi piro? D kan maksimal 10, S kan maksimal 2. Nah, padahal di sini itu dia golongannya itu cuma ada 1B sampai 8B. Makanya nanti kalau 1B nek elektronnya itu 1 berarti dia 1B. Kemudian kalau dia elektronnya 2
ya 2B dan seterusnya. Tapi kalau 8, 9, 10 itu nanti dia termasuk golongan 8B. Kalau dia itu 11 nanti dia termasuk 1B, kemudian 12 masuk ke 2B. Nah, kalau periode itu merupakan jumlah kulit paling besar. Contoh ya. Contohnya, kalau kita punya CL dengan nomor atom 17, nanti kan berarti nek CL ini kan nek 17 ben gampang kan, berarti disingkat yang 10 gitu loh. Kan ini tadi ada neon 10. Berarti kita tulis NE kemudian heboh negara. Oh, negara itu 2, berarti bar 2 mesti 3 gitu ya. Berarti nek 3 kuwi kan ngombe es sepi. Oh, berarti S karo P sepi gitu ya. Kemudian nek kene wis 10 berarti 11 tambah 5 dadi 17. Nah, karena dia itu terakhir di kulit P, berarti nanti itu dijumlah karo S ngarepe. 5 ditambah loro kuwi 7. Berarti dia golongannya merupakan golongan 7A. Kemudian kalau periode itu tinggal kita lihat kulit sing paling gede telu karo telu, berarti kan sing paling podo toh, berarti kan dia periodenya periode 3 gitu. Kemudian contoh yang kedua, 29 CU. Nek 29 berarti kan melewati 18 ngono toh. Berarti kita menyingkat AR, kemudian heboh negara Arab. Nek bar telu kuwi mesti papat, berarti tulis papat. Kemudian kan kalau 4 itu kan dia ngombe es sepi sedep. Papat kan SDP, berarti kita tulis SDP kan gitu toh. Tapi ternyata kan ini kalau kita konfigurasikan, kita masukkan 18 tambah loro 20 toh, berarti kan tinggal 9. Padahal nek D itu kan maksimal 10. Berarti dia itu tidak sampai melewati yang P gitu dulu. Kita nggak usah nulis yang P, soalnya dia di sini saja sudah penuh kan gitu. Sudah habis elektronnya maksudnya. Nah, karena dia itu terakhir di D, maka dia nanti golongannya B. Tinggal kita jumlahkan elektronnya ini. 9 tambah loro 11 toh. Nek 11 tadi berarti dia masuknya ke 1B. Kalau periodenya itu kan dia jumlah kulit paling besar. Berarti kulitnya 3 karo 4 ini gede sopo? Gede papat ya, berarti periode 4. Lah, ini nanti itu harus sesuai dengan, kalau kita ingin mencocokkan itu bisa kita cocokkan dengan tabel SPU. Nah, SPU itu kan seperti ini toh tabelnya. Nah, nanti dia golongannya itu yang menonjol, ikan menonjol. Sing menonjol kuwi golongan A, sing mengisor kuwi golongan B gitu ya. Kemudian nanti nek periode itu periode 1, periode 2, periode 3, periode 4. Nah, tadi kita kan mencari yang ini tadi toh, si CL karo CU. Coba kita lihat ya. Nek CL itu kan dia di sini. CL 17 CL dia golongan 7A periode 1 2. Periode 1 2 3. Benar toh, berarti sudah sesuai dengan tabel SPU, berarti jawaban kita sudah benar. Kemudian kalau yang CU di sini 1B kemudian periode 4, berarti sudah sesuai dengan SPU, berarti sudah benar. Iya. Kemudian nanti di sini ada bilangan kuantum. Nah, untuk bilangan kuantum ini secara singkat akan saya jelaskan. Untuk bilangan kuantum nanti ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama atau N, itu dia menyatakan nomor kulit. Jadi nek di sini 3P berarti dia N-nya itu adalah 3. Nomor kulit tadi kan yang 1 2 3 tadi loh. Nomor kulit itu yang ini 1 2 3, 4. Nomor kulit itu yang di depan, angka di depan itu merupakan nomor kulit.
Makanya dia dinyatakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan kuantum azimut atau L itu dia subkulit. Nanti kalau S itu 0, P 1, D itu 2, F itu 3. Kemudian yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik. Nah, itu kalau magnetik dia plus minus dari L. Nah, itu menyatakan dia berada di orbital mana atau di kamar yang mana kan gitu. Nah, S itu kan dia orbitalnya 1, berarti dia plus minus dari 0, berarti 0. Kemudian kalau P itu dia orbitalnya kan tadi ada 3 loh, berarti plus minus 1, berarti min 1, 0 plus 1. Nek D ada 5, berarti min 2, kan ini 2 plus minus 2 toh. Min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Jadi ini seperti ibaratnya kayak nomor kamar gitu ya. Tadi kan orbital kan kamar. Terus nek nanti tergantung elektronnya itu ada di mana. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada bilangan kuantum spin. Nah, nanti ini menyatakan arah elektron munggah apa mudhun elektronnya. Kan tadi elektronnya ada 2 macam tuh, enek sing munggah, enek sing mudhun. Enek sing menempati ranjang atas, ada yang ranjang bawah. Nah, kalau yang atas itu dia plus setengah, kalau yang bawah itu min setengah. Contoh, kalau yang CL ini tadi ya, kan tadi konfigurasinya seperti ini. Biasanya yang dikonfigurasikan itu merupakan elektron yang paling akhir. Jadi si elektron nomor 5. Elektron nomor 5 iki di 3P5 gitu loh. Nek 3P5 berarti kan nanti dia elektron iki sing elektron terakhir sing nggon 3P5 kan gitu. Nah, di sini N-nya itu kan berarti 3. Kemudian L-nya karena P berarti kan nek S kuwi 0, nek P kuwi 1. Kemudian M-nya kita gambar dulu orbitalnya, kemudian kita masukkan elektronnya. Elektronnya kan 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan elektron terakhirnya yang ini toh. 5 gek sing mudhun. Lah, kemudian dia kan arahnya turun. Kemudian berarti dia M-nya itu dia menempati di kamar nomor 0. Kemudian S-nya karena dia turun berarti min setengah gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.